Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Larasati, 1904-3136, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membuat tugas presentasi minggu keempat. Sebelumnya mohon maaf kalau saya membuat video hanya melalui suara saja. Apa saja 3 bentuk infrastruktur MIS dan apa yang mereka dukung? Infrastruktur SIM melibatkan infrastruktur informasi, infrastruktur SIM yang gesit, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebutkan karakteristik infrastruktur MIS yang gesit dan jelaskan mengapa semua penting untuk mendukung perubahan. Karakteristik infrastruktur SIM yang gesit adalah skabilitas, kegunaan, aksesibilitas, ketersediaan, portabilitas, keandalan, dan pemeliharaan. Jelaskan mengapa e-bisnis berkontribusi pada 3 faktor yang mendorong infrastruktur SIM yang berkelanjutan. Sebuah e-bisnis yang berkontribusi dengan 3 pergerakan yang berkelanjutan karena kecepatan, efisien, dan kinerja yang mereka berikan. Dengan komputasi grid, komputasi awan, dan komputasi virtual, e-bisnis dapat berjalan dengan lancar dari beberapa mesin. Keempat, identifikasikan manfaat dan tantangan komputasi awan. Manfaatnya yang pertama, aksesibilitas dan mobilitas tinggi, fleksibilitas, tabungan dan investasi biaya, pemulihan bencana, interaksi yang lebih dan efisien. Tantangan yang pertama, kurangnya keahlian dan pengetahuan teknis, masalah privasi, keamanan, dan konektivitas, masalah pengelolaan dan biaya, integritas yang rumit. Mengapa memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk organisasi merupakan keputusan yang penting? Masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer? Memilih perangkat keras atau hardware dan software menjadi suatu pertimbangan yang penting dan utama manajemen, karena kedua piranti tersebut memiliki nilai strategis serta memiliki peran besar sebagai sumber daya asing atau kompetisi utama suatu organisasi dalam menyongsong era informasi yang berkembang pesat saat ini. Manajemen, organisasi, dan teknologi yang dipertimbangkan dalam implementasi perangkat keras dan perangkat lunak antara lain analisis sistem, konseptual desain fleksibel sistem, dan terakhir integrasi informasi. Terakhir, haruskah organisasi menggunakan penyediaan layanan perangkat lunak untuk kebutuhan perangkat lunak mereka? Mengapa iya atau mengapa tidak? Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan tersebut? Menurut saya, jasa penyediaan layanan perangkat lunak itu harus dipakai tentunya dalam mengoperasikan dan mengelola berbagai aktivitas yang ada. Karena tanpa adanya penyediaan layanan, maka saya kira seluruh kegiatan yang tidak berjalan dengan baik, tidak efisien, dan efektif. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah manajemen pengambilan keputusan untuk kontrol manajemen secara prinsip, memberi perhatian dan bagaimana sumber-sumber digunakan secara efektif dan efisien, bagaimana unit-unit operasional menjalankan tugasnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan pada saat pembuatan video, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.